kita di Publik Podcast Masalah-masalah Publik. Nah, di sini di episode kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan publik kan teman-teman. Nah, di sini ada nih dua narasumber yang cantik-cantik banget yang akan menemani kita membahas mengenai kebijakan publik tentunya. Nah, boleh nih kita kenalan dulu dari kakak sebelah sini. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Puspa. Hari ini aku bakal podcast temenin sama salah satu teman aku, Adika. Halo, aku Kak Kornita. Semoga hari ini kalian bahagia terus ya. Aku juga mau tanya nih ke Hana, gimana nih kabar Kak Hana? Alhamdulillah kabar aku baik. Kabar teman-teman juga baik kan? Oh iya, dengan ada kita di sini, kita tuh mau ngobrolin seputar bantuan pendidikan nih ya. Semoga dengan perbincangan ini tuh kita tuh bisa mengetahui apa aja sih permasalahan yang terjadi di ranah pendidikan pada saat ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas seputar mengenai pendidikan nih ya Kak. Pendidikan ini mengenai ranah ke apa nih Kak? Jadi salah satu yang kita bahas di podcast hari ini adalah ada bantuan program dari pemerintah yaitu tentang KIP nih Kak Hana. Oke, sebelumnya boleh gak sih jelasin dulu apa itu KIP? Jadi pada tahun 2012 itu program KIP udah dibuat sama pemerintah dan sampai sekarang itu udah disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia gitu. Jadi KIP itu digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu biaya pendidikan untuk teman-teman siswa atau mahasiswa yang kurang mampu. Oke, jadi KIP ini adalah program dari pemerintah untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Tujuannya agar siswa-siswa tersebut itu bisa melanjutkan sekolahnya ya Kak. Oke, jadi teman-teman kakak ini tuh mau membahas KIP ini di daerah mana nih Kak sebelumnya? Nah, di sini tuh kita mau ngobrolin perihal ketidakmerataan pembagian KIP ini buat masyarakat Indonesia, terutama tuh di Kabupaten Pandeglang, karena tuh sering banget lewat berita di sosmed aku kayak bantuan ini tuh belum tepat sasaran bagi mereka tuh yang emang lebih membutuhkan. Oh, jadi Kabupaten Pandeglang itu banyak banget nih yang masih belum kena program tersebut gitu ya Kak? Belum merata ya lebih tepatnya. Terus kakak boleh gak sih kasih kita nih alasan mengapa gitu program penerimaan KIP ini belum merata sampai sekarang, apalagi di Kabupaten Pandeglang? Jadi seperti yang kita tahu nih, kalau misalkan di Kabupaten Pandeglang itu jadi salah satu daerah yang punya angka putus sekolah yang lumayan tinggi nih. Jadi dari data yang udah kita temuin ya, dari data BPS tahun 2023 ada jumlah anak SD di Kabupaten Pandeglang yang putus sekolah itu hampir sekitar itu 0,67%. Kemudian dari kalangan SMP juga yang putus sekolah itu angka 6,93% dan SMA di angka 20,5%. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan di Pandeglang sendiri itu angka putus sekolahnya masih lumayan tinggi dan anak-anak di sana belum mendapatkan hak pendidikannya dengan baik gitu. Waduh. Nah, aku mau namanya juga di program KIP ini tentunya nggak bisa mulus-mulus aja ya kan. Kita juga nemuin beberapa kendala nih. Nah, salah satunya itu kayak pembagian KIP ini nggak merata gitu loh bagi penerima yang seharusnya mendapatkan haknya itu. Nah, contoh tuh kayak mereka tuh terdaftar sebagai penerima KIP, tapi secara visual mereka tuh masuk dalam golongan yang mampu. Sedangkan tuh di sisi lain ada mereka yang bahkan makan aja susah kan. Sekolah juga mungkin karena keberuntungan, tapi mereka tuh tidak mendapatkan haknya, bahkan sampai ada yang putus sekolah tadi yang disebutkan datanya sama Kak Puspa, karena mereka tuh kurang mampu untuk menyaingkan biaya pendidikannya ini. Dan aku juga punya sumber data lain nih dari pusat data dan informasi Kemendikbud. Menyebutkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang itu mencapai 18.876 siswa, dan menurut
kepala Dipora Kabupaten Pandeglang, yang jadi faktor penyebab utama itu karena kehilangan salah satu orang tua dari siswa ini, dan sehingga tuh menyebabkan kondisi ekonominya itu jadi tidak memadai kayak gitu sih Hana. Oh begitu. Berarti KIP ini memang banyak sekali ya, belum merata ya. Tapi teman-teman kalian Oh iya, aku juga ada informasi nih karena pas tahun 2023 ini polisi itu nemuin ribuan KIP di lapangan rongsokan yang ada di Lapas Bitung. Nah, menurut Kapolres Lebak, ribuan KIP itu terbit itu harusnya pada tahun 2019 dan 2020 yang seharusnya juga disalurkan buat penerima di Lebak dan di Pandeglang, tapi malah ketemu itu di 18 kardus dan 2 karung di lapak rongsokan. waduh. Padahal ya KIP itu kan harusnya menjadi akses anak-anak itu untuk meraih pendidikan yang lebih baik, tapi malah disia-siakan di tempat pembuangan itu ya Kak. Selanjutnya, Nah, dengan adanya kejadian ini juga menimbulkan adanya dugaan penyimpangan distribusi bansos yang harusnya ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, karena dengan adanya KIP ini kan bertujuan untuk membantu ya biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Sedangkan kalau misalkan penyalurannya belum baik, sistemnya masih harus diperbaiki lagi, itu jadi kayak hambatan gitu untuk anak-anak yang harus melanjutkan sekolah malah tidak bisa melanjutkan sekolah ya karena adanya kayak kesulitan dalam biaya pendidikan gitu. Oh, tapi ada nggak sih Kak tindak lanjut dari pemerintah terkait masalah ini tuh? Jadi kalau misalkan dari permasalahan yang udah kita temuin gitu ya dari beberapa sumber berita, itu di Kabupaten Pandeglang sendiri masih banyak kayak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sendiri juga mengatakan kalau mereka masih kesulitan melakukan pengawasan dalam penerimaan KIP itu sendiri. Jadi masih butuh banget yang namanya kolaborasi dari pemerintah gitu, dari Kementerian Pendidikan ke pemerintah daerah atau ke dinas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Itu sih. Oh ya, emang bener banget sih, emang penting banget ya ada perannya pengawasan ya antara dari pemerintah maupun guru-guru yang bertanggung jawab untuk mengurusi program KIP tersebut ya kan. Oke, tapi teman-teman di sini ada nggak sih masukan gitu buat pemerintah terkait pembahasan permasalahan kali ini nih? Kalau dari aku sih, dengan adanya pemetaan data melalui sensus atau survei pendidikan, seharusnya itu meminimalisir adanya kesalahan penerimaan bantuan bagi yang tergolong mampu dan diberikan kepada penerima bantuan yang lebih membutuhkan daripada yang mampu ini. Selain itu penting juga buat memperbaiki sistem pendataan, distribusi dan pengawasan agar program ini bisa tepat sasaran. Jadi pihak yang berwajib ini tuh tidak bisa melakukan manipulasi data dengan menginput nama-nama yang seharusnya tidak terdaftar dan masukkan nama-nama yang membutuhkan KIP ini gitu. Memang sih benar banget ya. Semoga pemerintah tuh bisa menindaklanjuti ya kejadian ini. Gimana pandangan menurut Kak Puspa nih? Iya bener banget, tadi aku setuju sama yang disampaikan sama Kak Dei. Kalau kita tuh memang masih butuh banget pengawasan, perbaikan sistem juga untuk penerimaan dan penyaluran KIP ini. Mungkin butuh kolaborasi dari pihak RT RW-nya setempat juga untuk kayak membantu pemetaan data yang tadi Kak Dei bilang. Terus di situ juga harus banget kita memastikan gitu ya, pemerintah memastikan kalau segala pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penerimaan KIP itu punya integritas yang tinggi, biar nggak terjadi kayak korupsi atau adanya pemotongan dana penyalahgunaan. Jadi bisa meminimalisir hambatan sama tantangan dalam penerimaan KIP itu sendiri, karena dari sumber berita yang aku dapat juga di Kabupaten Pandeglang itu juga sempat ditemukan adanya pemotongan atau anggaran itu dari yang seharusnya diberikan ke siswa itu ternyata dana KIP-nya itu dipotong atau tidak utuh gitu Kak Hana. Kok bisa sih?
Iya, jadi tuh kayaknya kurang banget transparansi ya dan pengawasan dari pihak dinas pendidikannya atau dari pemerintah daerahnya gitu. Jadi bahkan selain dipotong juga ada yang malah nggak disalurkan sama sekali. Waduh, itu gimana itu coba? Anak-anak di sekolah itu tuh yang harusnya lanjutkan sekolahnya lagi malah putus sekolah atau malah di drop out dari sekolahnya gitu. Kan perlu banget sih yang namanya Berarti emang kolaborasi itu. tapi emang sih ya, emang butuh banget pengawasan untuk program-programnya. Apalagi kan program-program ini kan emang tujuannya kan emang untuk membantu gitu kan generasi selanjutnya agar terdidik gitu kan teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman ini kategori dari masalah permasalahan itu apa? Kalau menurut kita tuh ini termasuk dalam masalah publik dalam negeri ya, karena ini kan program KIP ini kan juga berasal dari Kemendikbud Ristek di Indonesia juga kan, makanya kita mengkategorikan masalah itu sebagai masalah publik dalam negeri. Ya benar banget, dan pendidikan itu kan harus didapetin sama semua masyarakat yang ada di Indonesia ya. Jadi harus banget kita sama-sama mengawal gitu ya pemerintah untuk terus menerus memperbaiki itu sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dan salah satunya dengan penyaluran KIP ini yang harus merata gitu. Oke, dari Kak Rita, ada gak sih harapan gitu selanjutnya untuk siswa biar program ini tuh merata gitu harapannya, harapan baiknya gitu? Harapan terbaik aku sih tuh pengen banget pemerintah tuh menindaklanjuti tentang masalah ini, karena ini bukan termasuk permasalahan yang kecil ya, karena kan tentang pendidikan, dan pendidikan itu juga penting banget buat penerus bangsa supaya tuh mereka tuh nggak putus sekolah dan tidak kehilangan generasi emas buat bangsa ini ke depannya kayak gitu sih kan. Jadi ya pengennya pemerintah itu segera benar mengawal dan menindaklanjuti atas apa yang telah terjadi mengenai ketidakmerataan KIP ini. Oke, dari Kak Puspa mungkin ada harapan tersendiri? Dari aku juga harapannya semoga pemerintah bisa memperbaiki sistemnya gitu ya, mekanismenya dalam penyaluran KIP ini, dan lagi-lagi butuh banget yang namanya pengawasan dan transparansi data gitu biar nggak jadi penyalahgunaan, dan ya kita sama-sama harus sadar gitu kalau misalkan pendidikan ini adalah masalah yang penting gitu, apalagi angka putus sekolah tuh di zaman sekarang ya kayak Justru makin iya. membesar. Dan harusnya semua orang tuh bisa mengakses pendidikan gitu. Jadi kayaknya di zaman sekarang tuh udah bukan masanya lagi gitu, bukan Putus sekolah ya, gitu ya. putus sekolah kayak itu tuh Setuju. udah tantangan yang udah di zaman dulu nggak sih? Kalau sekarang tuh kayak kita udah merdeka dan kita juga udah punya sumber daya yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kita bisa membangun sumber daya manusia yang berkualitas juga dengan adanya pemerataan pendidikan. Oke, iya sih, memang benar, saya setuju banget sama teman kakak itu tadi ya, karena emang ya pendidikan di Indonesia itu harus sesuai dengan undang-undang. Kan apalagi kita sering banget kan setiap upacara gitu kan, kayak undang-undang dasar, dan dimanapun itu ada namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan adanya program ini juga penting banget ya kan untuk siswa-siswa tersebut itu agar mendapatkan pendidikan yang merata, gitu kan kakak-kakak. Oke, tapi kakak-kakak sendiri pernah nggak sih melihat teman-temannya gitu kayak belum mendapatkan KIP, padahal teman-teman kakak ini kayaknya emang butuh banget gitu. Pernah nggak kak melihat situasi itu secara real life gitu? Aku sih teman sih, bukan teman ya, maksudnya kayak aku pernah lihat juga di sekitar lingkungan aku, dia tuh jadi kayak bukan termasuk golongan anak kelasku, jadi dia tuh baru kelas SMP gitu kak, jadi harus putus sekolah dan harus melanjutkan pekerjaan demi menghidupi keluarganya kayak gitu. Jadi kayak agak miris dan kasihan sih ya, maksudnya kan dia kan masa depannya masih panjang, tapi dia tuh harus putus sekolah dan menghidupi keluarganya ini, dan maka dari itu tuh aku berharap banget dengan permasalahan itu pemerintah tuh sadar kayak wah itu tuh bukan masalah itu harus
tangani secepatnya gitu, karena ini sangat darurat kan, masalah yang sangat serius banget. Karena kan kita jelas di Indonesia juga butuh banget kan sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas gitu. Ya, apalagi kan kita kan dicanangkan Indonesia generasi emas gitu kan. Ya, pasti ya itu adalah tanggung jawab pemerintah juga biar apa ya, generasinya tuh juga pinter-pinter gak sih, jangan sampai ada putus sekolah gitu ya kan. Oke, mungkin dari kakak-kakaknya ada nggak sih closing statement sebelum ditutup ini? Oke, dari Kapusna bawahnya Mungkin ya balik lagi aku harapan dari aku semoga permasalahan yang seperti ini bisa ditangani secepatnya gitu, ditindaklanjuti dari pemerintah. Semoga pemerintahnya juga di daerah-daerah itu ya, apalagi kita kan merasa di Kabupaten Magelang ini, semoga kayak kedepannya bisa memperbaiki lagi gitu ya sistem yang masih bermasalah dalam penyaluran KIP ini, dan anak-anak di Kabupaten Magelang bisa bersekolah dengan baik gitu, bisa angka putus sekolahnya bisa lebih menurun gitu dari tahun sebelumnya. Iya. kalau dari aku juga sama sih yang kayak tadi, yang pemerintah tuh cepat-cepat sadar gitu, cepat-cepat menangani karena ini kan masalah yang serius juga, balik lagi terutama tuh di daerah yang membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak apa ya namanya ya, pokoknya tuh pemerintah tuh kayak jangan terlalu ignore gitu, jangan terlalu apa ya bahasanya, terlalu mengabaikan masalah ini, karena kan balik lagi Indonesia juga butuh SDM yang berkualitas, dan pasti kan pemerintah juga nggak mau kan kalau penerus bangsa itu kayak nggak apa sih namanya, kurang berkualitas gitu kan untuk generasi selanjutnya kayak gitu sih. Oke, jadi pembahasan hari ini sungguh menarik banget sih Kak, asli. Ini karena keterbatasan waktu gitu ya Kak. Mungkin cukup sampai sini aja, nggak apa-apa ya kakak-kakak ya? Oke, mungkin cukup aja sampai sini. Terima kasih kepada kedua host kita kali ini yang sudah berbagi informasi, pengetahuan. Semoga ini buat teman-teman ini juga bisa bermanfaat ya. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.